Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang mudahnya beternak bebek saat musim kemarau. Seperti itu ya teman-teman. Karena kalau musim kemarau itu kita biaya operasional kita lebih murah, terus perkembangan bebeknya itu lebih cepat, kan seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Kita bahas di sini bersama-sama dalam konten kali ini. Jadi begini teman-teman, dalam suatu peternakan farm itu tentunya cuaca atau musim itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan pemeliharaan ternak kita ya teman-teman. Sangat berpengaruh sekali. Terutama yang kita bahas di sini adalah di saat musim kemarau ini. Misalkan ambil contoh, kalau kita memelihara padi, hasilnya itu akan beda teman-teman di saat musim hujan kalau dengan musim kemarau. Perawatannya itu juga beda. Biasanya kalau musim kemarau itu, kalau kita menanam padi, itu hasilnya akan lebih maksimal lagi. Artinya bobotnya itu lebih banyak daripada kita menanam padi saat musim penghujan seperti itu. Walaupun kalau padi itu kebalikan dari ternak ya teman-teman, kebalikan dari ternak bebek berdaging ini. Misalkan kalau padi itu saat musim kemarau seperti ini, kita membutuhkan biaya yang banyak untuk operasional pengairan sawah. Kalau di saat musim penghujan nanti lebih irit. Itu kalau padi ya teman-teman, pemeliharaan padi. Kebalikan dari bebek pedaging ini, pemeliharaan pedaging ini. Kalau padi itu kalau musim hujan itu murah, biaya operasionalnya murah. Tapi kalau musim kemarau itu biaya operasionalnya mahal. Namun kita diberikan keuntungan, yaitu bobotnya itu akan lebih maksimal kalau kemarau, kalau padi. Kalau bebek pedaging beda teman-teman. Kalau bebek pedaging itu kalau musim penghujan itu biaya operasionalnya banyak. Kalau musim kemarau nanti biaya operasionalnya itu akan sedikit terkurangi. Kenapa kok seperti itu? Kita simak penjelasannya begini. Kalau musim kemarau ya teman-teman, kalau musim kemarau itu biaya yang kita keluarkan, operasional kita itu akan lebih hemat lagi dibanding kalau saat hujan, musim penghujan. Kenapa kok seperti itu? Begini, misalkan kita broding, itu kan membutuhkan penghangat lampu teman-teman. Kalau musim kemarau itu kan nyalanya lampu itu kan bisa sangat terkurangi sekali karena cuaca yang panas oleh alam seperti itu. Jadi kita hemat di situ. Satu. Keduanya, kita hemat di rawatan alas kandang. Kita bisa berhemat karena sekam yang kita gunakan atau gerajen kayu yang kita gunakan itu lebih sedikit pada saat musim penghujan, karena kelembapannya berkurang saat musim kemarau ini, tidak terlalu lembab. Jadi kita tidak terlalu tabur sekam dan gerajen. Dan kalau musim kemarau itu kita bisa siasati seperti ini dengan membalik ini alas kandang ini, dibalik
itu masih, kalau musim kemarau seperti ini masih sangat mengatasi teman-teman dengan membalik seperti ini, bisa kering seperti itu. Kalau musim penghujan tidak bisa, tidak mengatasi dengan cara membalik seperti ini, harus ditabur sekam atau grajen. Kan itu kan juga menghemat biaya operasional kita. Itu dua. Yang ketiga, biasanya bebek itu kalau musim kemarau, artinya cuaca itu panas, itu biasanya makan bebek itu akan lebih sedikit. Kenapa seperti itu, Pak? Jadi begini, bebek itu kurang lebih sama seperti kita ya teman-teman, manusia. Jadi kalau kita manusia itu kalau hawanya dingin, itu kan perut kita rasanya lapar terus. Perasaan habis makan kok sudah lapar lagi, kan seperti itu. Bebek pun juga seperti itu teman-teman. Kalau hawa dingin terus diperparah oleh kandang yang lembab, itu makannya akan tinggi. Artinya kenapa seperti itu? Karena untuk mendinginkan, untuk menghangatkan suhu tubuhnya dengan makan tersebut. Salah satunya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ini. Semoga bisa. Wong mudah saja kok penjelasan saya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa kelebihan dari beternak bebek secara di saat musim kemarau? Itu tenaga yang kita keluarkan untuk rawatan alas kandang terutama itu sangat terkurangi sekali teman-teman kalau musim kemarau seperti ini. Karena ya itu tadi, kelembapannya tidak tinggi. Kita tidak sering di kandang tabur sekam ataupun mengeruk bagian yang terlalu lembab seperti itu. Mengeruk alas kandang ini loh teman-teman, kan seperti itu. Nanti kita tidak sibuk mengecek mana bagian atap-atap kandang ini yang bocor atau bagaimana, kan seperti itu. Yang keempat itu, terus yang kelima itu hasil panenan kita, ternak bebek pedaging kita itu akan lebih maksimal lagi di saat musim kemarau seperti ini teman-teman. Karena apa kok bilang begitu Pak? Karena ya itu tadi, di musim kemarau kandang itu tidak terlalu lembab. Kemudian biaya operasional khususnya pakan yang kita keluarkan akan lebih irit. Kemudian lampu penerangan yang kita gunakan akan juga lebih irit. Itu kan bisa menambah keuntungan kita teman-teman di akhir nanti saat panen. Di samping pertumbuhan yang cepat itu. Dan juga untuk yang keenamnya, itu biasanya kalau musim kemarau seperti ini, itu bau kandang itu tidak terlalu bau. Artinya sangat terkurangi sekali baunya. Namanya kandang ya kan ya mesti bau ya teman-teman. Tapi kan bisa kita minimalkan, bisa kita kurangi sekian banyak baunya. Jadi kalau musim kemarau itu bau kandang sangat terkurangi sekali. Lalat itu hampir tidak ada di tempat saya itu. Kalau saya amati biasanya lalat itu hinggapnya di tempat air minum itu, selang-selangnya itu hampir enggak ada teman-teman lalatnya. Jadi kita tidak, kalau kandang di dekat pemukiman warga, kita tidak terlalu dikomplain masalah bau ini kalau di musim kemarau seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti itulah kurang lebih keuntungan kita beternak dalam kondisi cuaca kemarau panas seperti itu. Semoga ini mudah dipahami, dimengerti dan juga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.